Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Kamu Suka TV dimanapun Anda berada. Pada malam 1 Muharram ini kita akan melaksanakan ritual jamas pusaka. Kebetulan karena saya punya koleksi keris, maka kita gunakan malam 1 Muharram ini atau malam 1 Syuro ini untuk menjamas pusaka. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, ini bukan bermaksud apa-apa, atau ini juga enggak dilakukan juga tidak apa-apa. Cuman kebetulan saja saya mewarisi pusaka keris ini yang biasanya memang setiap malam 1 Muharram ini dimandikan atau dijamas. Fungsinya juga bukan untuk apa-apa, karena kalau keseharian ini pusaka keris ini tidak saya keluarkan, cukup saya simpan di dalam almari. Maka keluarnya ini cuman setiap setahun sekali di malam 1 Syuro. Fungsinya biar secara ilmu meteorologi ini biar baja dan besinya itu tidak karatan, itu aja. Walaupun ini yang saya punya keris ini bukan keris yang bagus juga, karena besi-besinya sudah mulai karatan, sudah waktunya untuk diwarongko. Nah, tapi karena ini sudah menjadi rutinitas tahun sekali, maka ya kita laksanakan saja dengan niat yang nguri-nguri budaya kita, budaya para leluhur, budaya nenek moyang kita. Sekaligus kita juga merawat warisan agung, warisan luhur terkait tentang budaya merawat keris ini tadi. Karena keris bagi orang Jawa tentu adalah sebuah pusaka yang memang letaknya di belakang, tidak untuk ditonjol-tonjolkan atau dibuat gagah-gagahan. Ini hanya ageman saja, bagian dari busana, bagian dari pelengkap dari sebuah busana. Maka ya ini warisan luhur, maka lebih bagus kalau kita rawat dengan tentunya tidak terlalu mengaku-akukan hal-hal yang sifatnya supranatural atau memiliki energi-energi yang luar biasa, sehingga terkadang kalau kita salah track, salah menempatkan ya akidah keimanan kita yang kadang-kadang bisa tergoyang, tergoncang. Ya, kita langsung saja mulai. Biasanya saya ketika menjamas pusaka keris ini terlebih dahulu beristighfar, bersyahadat, kemudian tawasul kepada para empu-empu yang membuat keris ini. Tawasul ini dalam rangka mendoakan mudah-mudahan yang bikin keris ini dulu mudah-mudahan ya mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Ketika memiliki kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan apabila memiliki kebaikan akan menambahkan kenikmatan para empu-empu ini, para pembuat keris ini, ketika menambah kenikmatan di sisi Allah, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun ini yang bikin ini adalah orang-orang hebat, orang-orang besar, seorang empu yang seniman yang karyanya luar biasa, tidak tertandingi menurut saya dibanding dengan pusaka-pusaka atau senjata-senjata lain di dunia ini. Maka terlebih dahulu kita mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi kiram ma ila hadrati khususan ikhwani minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal qurra mufassirin fuqaha al muhaddithin wasadat as-sufiyat al muhaqqiqin hadis sultan awliya Syekh Abdul Qadir al Jilani wa ila hadrati khususan Sunan-Sunan Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, ila hadrati khususun bil khusus auliya ilai ta'ala fi hadhil qaryah sahibil qaryah ila hadrati khususun auliya itis'ah ila hadrati khususun empu-empu yang membuat keris ini, udah 4 keris ini, mudah-mudahan Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ansli rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Mudah-mudahan dengan wasilah ini para pembuat keris ini, para empu-empu yang sudah membuat keris ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala kesalahan-kesalahannya dan ditambahkan kenikmatan oleh Allah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, gitu teman-teman. Ini cara saya biasanya kalau mau menjamas. Yang pertama itu kita beristighfar dulu, kemudian yang kedua bersyahadat, kemudian yang ketiga kita wasilah kepada Nabi, kepada para sahabat, para aulia illah, para wali-wali Allah, dan juga kita wasilah pada para pembuat keris khusus yang membuat 4 keris ini. Kemudian selanjutnya kita buka keris ini dan biasanya saya cukup memakai air bunga, air kembang merah putih. Ini saya sengaja pilih merah putih karena ini tanda bahwa saya ini nasionalis, kaum nasionalis sejati, dan memang keris ini adalah warisan budaya Nusantara yang agung. Maka ini kebetulan terus memang kita memakai kembang merah putih ini, kembang setaman ini. Kemudian saya cukup simple saja, nggak pakai macem-macem. Pertama saya buka keris ini, kemudian nanti saya bacain sholawat. Ketika mencuci dengan air kembang ini, setiap cuciannya saya bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup itu saja. Dan juga menghadiahi Fatihah sekali untuk pembuat keris ini. Itu saja, saya tidak memakai mantra-mantra apapun karena bagi saya sholawat sudah cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan yang bikin keris ini, yang menyimpan keris ini hingga nanti ini akan mendapatkan berkah dari sholawat. Itu aja kalau saya. Ya teman-teman, untuk membuka keris seperti biasa kita pakai unggah-ungguh etika, nilai etika moral ketika kita membuka keris. Ini bukan berarti syirik atau apa, ini memang etika. Kita mengagungkan sesuatu, sama kalau Al-Quran kita untuk memuliakannya dengan mencium, begitu juga itu kitab-kitab, buku-buku kita memuliakannya. Ya sekedar ini barang ya memang karya seniman agung, maka nggak mungkin lah misal karya seniman Mercy itu kita mandiin dengan air bekas comberan, kan nggak mungkin ya. Jadi barang bagus ya harus disikapi dengan cara-cara yang bagus, karya seni yang bagus ya diapresiasi dengan bagus. Itu aslinya ya begitu saja, bukan memuliakan benda yang berlebihan apalagi menuhankan, tidak. Tapi ini sebuah benda yang memiliki nilai historis yang tinggi, dibuat dengan tangan-tangan yang luar biasa, dibikin orang-orang besar, maka ya selayaknya kita memperlakukannya dengan cara-cara yang mulia juga. Ini teman-teman pakai tangan kanan,
kita taruh di ini sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kirim Fatihah sekali, mudah-mudahan Qadratul khususon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kita buka ini teman-teman. Nah, ini memang saya bukan ahli keris teman-teman semua, jadi kerisnya ini lumayan berkarat. Harusnya ini sudah masuk ke perawatan keris di Warongko, tapi karena saya belum punya waktu. Biasanya di Jogja itu yang biasanya di Jogja di Kasihan itu yang biasa mau Warongko keris. Ini kerisnya teman-teman, ada lot berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lot. 7. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita cuci dengan air kembang tadi ini. Kita cukup di ini saja, di cuci gini ya, dioles-olesin sama air kembang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Di situ ada handuk kayaknya, nah, diambil di belakang. Handuk di jemuran. Nah, cukup teman, udah basah. Kita nanti keringkan dengan cara dilap. Kita taruh di ini, dan satunya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini nggak ada loknya satu, tahu lah itu pokoknya gini. Ini jenisnya apa nanti biar ahli-ahli keris saja yang bagian menjelaskan. Saya ini cuma kolektor ya, pengkoleksi, bukan kolektor, koleksi, seneng barang-barang tinggalan orang-orang lama saja. Saya rawat, mandiin, dan baca sholawat teman-teman semua ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, kita handukin gini aja nih. Nah, kita nggak usah dilap kayak handukin ya, cuman kayak gini aja, ditutul-tutul ya. Ini sebatas pengetahuan saya aja ya teman-teman semua ya. Jadi kalau salah ya mohon maaf,
tapi ini ijtihad saya ya. Kalau mau tahu sejarah ini nanti kapan hari saya kupas tuntas tentang jenis-jenis ini keris. Nah, ini keris tinggalan berasal dari Tuban, jadi era-eranya Ronggolawe, kira-kira begitu teman-teman. Nanti kapan hari kita terangkan. Saya karena bukan ahlinya, ya sekedar dicuci gini aja nih. Tadi ini yang pertama ini dalam ini. Jadi keris itu tinggalan dari peradaban Nusantara yang sangat melegenda sekali. Ini termasuk tanda bahwa nenek moyang kita ini begitu menguasai meteorologi, ilmu terkait tentang pertambangan, pembesian dan segala macam. Ini berkembang sampai di bidang senjata, termasuk nanti teman-teman semua kemajuan kebudayaan masyarakat Nusantara terkait ya peradaban logam dan tembaga besi itu. Sampai lupa saya, ya Allah, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Fatihah. Jadi teman-teman sambil ngobrol aja ya. Jadi peradaban logam nenek moyang kita itu termasuk bisa dilihat daripada senjata ini, keris. Termasuk nanti di bidang musik ada penemuan tentang alat musik gamelan segala macam, itu berangkat dari sebuah peradaban besi dan baja kita atau penguasaan terkait olahan logam dari para pendahulu-pendahulu kita, daripada nenek moyang kita itu ya, peradaban tentang logamnya ini udah luar biasa, tingkat tinggi. Maka bikin senjata aja luar biasa, karena keris ini tidak hanya dibikin dari besi, tapi dia ada unsur bajanya dan mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah, ini juga ada unsur batu meteornya. Ini ya. Maka dengan begitu, maka terlepas dari keris digunakan untuk kesaktian segala macam, bagi saya yaitu iya mungkin ada sebagian, tapi enggak. Ini adalah kemajuan dari peradaban kita tentang pengolahan batu-batu meteor. Maka nanti akan kita dapatkan tuh ada keris yang bisa berdiri kayak gini, bisa berdiri sendiri. Ini karena dari unsur bahannya. Kalau dia berangkat dari meteor, kandungan batu meteornya mungkin banyak dan segala macam, ya dia secara hukum ilmiah ya dia akan bertolak dengan gravitasi, misal kayak gitu. Itu ahli-ahli fisika ini yang bisa menghitung itu. Tapi yang terlepas dari semua itu ya kebudayaan terkait pengolahan logam, baja, besi ini luar biasa maju. Makanya alat musik aja itu kalau di Arab misal ya pakai rebana, pengolahan kulit sama kayu, udah gampang bisa dibikin. Di Barat kayu, gitar, kayu sama senar, nggak terlalu rumit lah bikinnya. Nah, tapi kalau misal gamelan, untuk bikinnya aja udah harus melalui proses pengolahan baja dan besi. Nah, itu harus ditempa satu persatu dan lebih mantapnya lagi dan menemukan notasi-notasi mojopat itu ada 9 segala macam itu sangat luar biasa. Berarti nenek moyang kita selain pelaut itu juga seorang yang hebat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. Biasanya ada ritual-ritual khusus memang bagi ahli-ahli keris tertentu, tapi kalau versi saya berdasarkan istiadat saya banyak-banyak sholawat itu aja, nggak perlu panjang. Bismillah sholawat, Bismillah sholawat, Muhammad. Yang kunci utama ya sholawat teman-teman semua. Kalian mau punya keris 1000 sholawat ya sama aja cuma. Kita lap lagi sambil membayangkan bahwa kita ini manusia-manusia modern yang tidak bisa bikin peralatan seperti ini. Jadi ini kita tahu kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Kita bermuhasabah pada diri sendiri. Ya paling-paling kita bikinnya pisau, wajah kurang tajam. Kalau ini ada unsur batu meteornya, ada unsur bajanya, ada besinya, macam-macam ditempa dalam satu api dengan panasan tertentu, kemudian dirituali segala macam, maka hasilnya ya juga luar biasa. Karya-karya para pujangga-pujangga dahulu sampai liuk-liuk seperti ini, Masya Allah. Kalau sudah kering teman-teman semua, kalau benar-benar kering nanti baru kita masukkan, kita angin-anginkan dulu ya. Ini ada bukhur ini ya, kita kasih pengasapan aja biar biasanya kita asapi lebih biar punya bau-bau yang wangi. Ini buhur ini bukan buhur kemenyan yang sakti-sakti, bukan teman-teman. Ini buhur yang biasa buat maulid. Kalau ini saya taruh sini dalam rangka properti aja, biar kelihatannya so yes. Itu nanang itu usulnya ini. Ini hanya properti aja, ini nggak ada unsur-unsur klenek-kleneknya. Klenek itu dari bahasa klinik. Oh, klinik klenek sama aja, nggak ada klenek, nggak ada apa. La yadurruhu wa ma la yanfa'uh, nggak ada yang bisa manfaati dan nggak bisa madoroti illallah, kecuali Allah. Ini teman-teman, saya merawat ini mencuci ini ya, saya nggak merawat banget karena pada karatan juga sayang juga saya. Ini dalam rangka hanya mentadaburi karya-karya pujangga-pujangga yang dahulu. Termasuk ini di belakang ini saya juga punya wayang. Wayang ini wayang tinggalan para dalang dulu. Dan karena saya mengapresiasi dalang itu, salah satu ayahnya teman saya dalang senior, maka saya koleksi. Saya minta pilih yang Punokawan 4 memang pernah dimainkan gitu. Jadi tidak usah kita bawa-bawa ke arah-arah yang kurang, yang bisa menggoyahkan akidah-akidah kita. Ini dalam rangka merawat tinggalan para nenek moyang kita, bahwa nenek moyang kita ya orang-orang hebat. Mudah-mudahan dengan merawat ini kita semua mendapat sawab berkahnya para nenek moyang, para leluhur-leluhur, sehingga kita bisa mantap dalam menatap kehidupan hari ini dan juga mantap dalam menata kehidupan hari esok, berangkat dari belajar dari masa lalu. Itu ya teman-teman semua, kiranya udah kering ini kayaknya ini. Baunya udah wangi, semerbak mewangi. Kita masukkan lagi satu persatu.
Cukup begitu saja teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, karena aslinya saya ini juga nggak punya konten, maka proses pemvideoan ini dalam rangka menaikkan rating YouTube saya yang lama nggak ada kontennya, nggak pernah upload video baru. Jadi daripada nganggur, makanya saya bikin konten ini. Syukur-syukur bermanfaat bagi teman-teman, dan juga menjadi saya bolak-balik selalu mengajak ya teman-teman semua, mari kita rawat tradisi kita, budaya-budaya kita, value-value kita, nilai-nilai kearifan lokal kita, dan mari kita terus bercerita, kita ceritakan hal-hal baik, tinggalan-tinggalan masa lalu yang baik-baik, mari kita rawat dan terus kita ceritakan kepada semua orang, minimal kepada generasi-generasi di sekitar kita. Mudah-mudahan kita nggak kepaten obor aja, tetap obornya tetap menyala, dan kita selalu bangga dan percaya diri terhadap apapun yang kita punya, karena bagaimanapun itu adalah anugerah Allah. Oke teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lain. Mudah-mudahan kita sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.